Wallahu akbar. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid kecuali sikap sifat takwa selalu menyertainya di mana, kapan, bagaimanapun, hingga Allah mewafatkannya dalam keadaan bertakwa kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku, para santri pesantren Al-Dzikra, para muhibbin, pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Allah masih beri iman dan Islam kepada kita. Di bulan Ramadan yang barokah ini Allah beri nikmat kita saum, salat malam, membaca Al-Quran, bersedekah, membangun hubungan sebaik-baiknya antar kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, Allah terima salat kita, Allah terima puasa kita, Allah terima zakat, infak, sedekah kita, dan Allah terima amal-amal baik kita, dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa-doa kita. Salawat dan salam untuk kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya yang mulia dan para sahabat setia radhiyallahu anhum. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca salawat Ibrahimiyah. Dua orang nabi disebutkan di situ. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jelas Rasul yang Allah utus untuk kita umat akhir zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau Allah utus Nabiullah Ibrahim alaihi salam yang dikenal bapak tauhid. Dua nabi dan rasul ini menjadi tauladan, pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan keberkahan kepada mereka. Dari mana kita tahu mereka mendapat keberkahan? Di antaranya adalah selain diberikan kepemimpinan karena ketakwaannya, yang kedua keberkahan zuriatnya, keturunannya dijadikan juga keturunan yang baik-baik. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian turunannya menjadi nabi dan rasul berikutnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah sampai hari ini kita kenal mereka yang punya garis nasab sampai ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mendidik umat ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kepemimpinan bukan hanya kekuasaan. Kepemimpinan bukan hanya urusan pengaruh belaka, tapi kepemimpinan adalah tanggung jawab sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pemimpin ideal adalah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang membangun ketakwaan, mengajak orang-orang yang dipimpinnya untuk bertakwa kepada Allah. Jadi nggak sejalan dong kalau pemimpin korupsi, nggak sejalan dong kalau pemimpin bikin pecah belah, berita hoax, bikin rakyat tambah sengsara. Idealnya pemimpin adalah membangun ketakwaan. Dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, lihat
ketika ketakwaan dikedepankan, pertolongan Allah didatangkan. Negeri-negeri yang dipimpin oleh orang bertakwa, insya Allah diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan dari langit, dari bumi Allah limpahkan buat siapa? Jika penduduk negeri itu bertakwa kepada Allah. Dan ketakwaan itu juga dipengaruhi oleh kepemimpinan pemimpinnya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim contohnya, ketika beliau sudah diamanahi kepemimpinan, beliau berharap zuriatnya, keturunan-keturunannya juga dijadikan orang-orang bertakwa, lalu juga bisa menjadi pemimpin berikutnya. Regenerasi namanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Kami akan jadikan engkau sebagai imam, pemimpin di antara manusia itu. Lalu Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, ya Allah juga keturunan-keturunanku. Qala, kemudian Allah berfirman, la yanalu ahdi zalimin. Iya, dijawab apa yang Nabi Ibrahim minta, tapi Allah mengecualikan, tidak kepada mereka yang zalim. Ikhwatal iman, pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita mengenal sosok seorang guru, seorang murabbi. Allah yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, guru yang telah mendidik kita. 7 tahun yang lalu di bulan Ramadan beliau wafat, dan kami menjadi saksi betapa beliau di bulan Ramadan hubungannya dengan Allah terus beliau jaga. Dalam sakit yang luar biasa, beliau masih sholat taraweh, beliau masih sholat malam, qiyamul lail. Beliau datang dari satu kamar ke kamar orang-orang yang sakit, mendoakan, menyemangati supaya mereka disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedekah setiap hari, kemudian membaca Al-Quran. Beliau masih sempat menghatamkan Al-Quran. Beliau masih berdakwah dengan tulisannya di media sosial. Beliau doakan kita mutarabbinya, ikhwah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau seorang pemimpin, sosok yang amat mengayomi, sehingga siapapun kita merasa dekat dengan beliau. Tidak ada jarak dengan beliau. Yang tua dimuliakan, yang muda disayangi, didoakan, diangkat kita oleh beliau. Untuk apa? Untuk berada di jalan Allah. Diingatkan lewat WA, lewat SMS, diingatkan lewat telepon. Untuk apa? Menjaga ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak kedepankan dirinya, pribadinya, tapi beliau ingin semua dalam keadaan baik. Beliau selalu berdoa kepada Allah, ya Allah kumpulkan arifin bersama jamaah, kumpulkan arifin bersama semua yang berzikir di surgamu. Bukan dirinya, tapi beliau mementingkan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Beliau siapkan generasi berikutnya supaya juga muncul pemimpin-pemimpin soleh berikutnya. Beliau bangun pesantren Al-Dzikra. Mudah-mudahan semua para santri insya Allah menjadi generasi Rabbani, insya Allah menjadi pemimpin-pemimpin yang membangun ketakwaan, insya Allah menjadi generasi Qur'ani, menjadi generasi zikir yang akan melanjutkan harokah dakwah beliau. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita makmurkan apa yang sudah beliau tinggalkan ini. Majlis ini insya Allah akan terus makmur. Pesantren Al-Dzikra insya Allah mendidik, menyiapkan generasi Qur'ani, generasi zikir yang insya Allah kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang insya Allah menebar kedamaian. Pemimpin-pemimpin yang membangun ketakwaan, pemimpin yang mengharapkan negeri ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah negeri yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan
tausiah dari guru kita Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf yang baru saja tadi kita simak bersama-sama. Pada malam hari ini alhamdulillahirabbil alamin, saya selaku pembawa acara David Halik yang akan memandu dalam program Cahaya Hati Cahaya Indonesia. Dan kali ini adalah edisi spesial yaitu mengenang Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Sudah 7 tahun tanpa terasa beliau meninggalkan kita semua. Tentunya kita semua memiliki kenangan yang luar biasa terhadap beliau. Terlebih setelah tadi kita menyaksikan video perjalanan almarhum guru kita, yaitu Ustadz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, sosok yang kita kenal dengan suara khasnya, tapi juga dengan ketulusannya membimbing umat untuk selalu dekat dengan Allah melalui zikir-zikirnya. Perjalanan dakwah beliau adalah bukti bagaimana hidup yang diwakafkan untuk Al-Quran dan Sunnah akan meninggalkan jejak kebaikan yang tidak akan pernah padam. Walaupun beliau sudah tidak ada, tapi semangat dan cahaya dakwah beliau tetap hidup di tengah kita. Dan alhamdulillah perjuangan dan zikir tersebut dilanjutkan oleh orang-orang yang dekat dengan beliau. Putra beliau dan guru-guru yang hadir bersama kita, juga hadir pada malam hari ini guru kita yang meneruskan obor perjuangan beliau, yaitu Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf. Mari sejenak sebelum kita mulai, kita kirimkan doa terbaik, kita kirimkan Al-Fatihah bagi guru kita Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Al-Hadiniya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga amal ibadah beliau diterima oleh sisi Allah, diampuni segala khilafnya dan keluarganya diberikan kekuatan dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, pada malam hari ini sangat istimewa karena Cahaya Hati Cahaya Indonesia menyelenggarakan acara ini langsung dari Masjid Az-Zikra yang dihadiri oleh guru-guru besar kita, di mana beliau juga akan memberikan tausiah. Tapi sebelumnya izinkan saya mengucapkan juga salam hormat dan takzim saya untuk guru kita semua. Beliau juga Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia bidang kebudayaan, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Erik Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Dokter? Alhamdulillah Pak Dokter, sehat selalu. Alhamdulillah, terima kasih hadir di sini. Kenangan apa yang indah yang diingat dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham? Jadi Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ya, atau Ustadz Arifin ini yang saya terkenang terus itu ketika beliau mengajak kami semuanya, saya ini junior ya dalam dunia dakwah, itu beliau lebih senior, mengajak untuk selalu ta'liful qulub, menyatukan hati di majelis Az-Zikra ini di sholat subuh berjamaah. Itu yang saya selalu ingat ya, bersama Ustadz Syukur dulu ya, dengan teman-teman para asatizah semuanya juga sering kali hadir membersamai beliau. Dan beliau ini orang yang begitu sangat bersahabat dengan semua. Baik. Nah, itulah yang kita tidak bisa lepas kenangan kita itu. Masya Allah. Selalu tersenyum ya. Beliau itu menyambut kita semuanya, banyak bercanda dan candaan-candaannya itu ya. Ya, dan bercandanya ya Allah, saya pernah dipegang tangan itu sama beliau itu, Kang, antum ini harus dakwah ke anak-anak muda, kata beliau itu. Anak-anak muda, antum ini harus dengan semangat. Ayo kita giatkan anak muda untuk berzikir. Nah, tapi tetap pesannya adalah zikir. Membiasakan kita untuk berzikir. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Erik Yusuf. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Setelah ini kita akan dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Erik Yusuf. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Cahaya Indonesia. Salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tentu yang kita hormati bersama-sama para guru, para masyayikh yang ada di majelis Az-Zikra ini, yang dengan segala upayanya, dengan segala letihnya terus ya memperjuangkan dakwah ya di Az-Zikra ini, meneruskan perjuangan. Tentu Allahu yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yang tentu kita juga semuanya betul-betul merasa kehilangan beliau ya. Beliau ini seorang dai, seorang ulama yang dekat dengan jamaahnya, dekat dengan para sahabatnya, dan sulit ya untuk kita juga mendapatkan ganti dari beliau. Nah, karenanya kita berharap ini para santri-santri beliau ya di majelis atau di pesantren Az-Zikra ini, yang insya Allah ya terus harus bersemangat untuk meneruskan perjuangan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam bulan Ramadan ini insya Allah, mengapa sesungguhnya turun ya ayat di mana kita diwajibkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu. Di sini kita melihat bahwa sesungguhnya berpuasa itu juga untuk mempersiapkan semua potensi diri kita agar kita bisa memasukkan Al-Quran di dalam hati, dalam kolbu, dalam keseharian kita. Karena apa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi kalau kita lihat betapa asyam, saum yang kita sekarang jalankan itu harus masuk dalam esensi saum, di mana bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bagaimana dia bisa mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Bagaimana kita mengontrol hawa nafsu agar supaya apa? Kehidupan keseharian ini dituntun bukan oleh hawa nafsu, tetapi oleh tuntunan Al-Quran. Nah, karenanya tentu kalau kita lihat bagaimana kita di dalam keseharian di bulan Ramadan ini itu memperbanyak. Pertama, zikir-zikir kita, ya. Kita memperbanyak sunnah-sunnah kita semuanya, bukan hanya ibadah-ibadah yang kita sudah jalankan seperti sholat-sholatnya saja, tetapi juga apa? Bagaimana sodakoh-sodakohnya, bagaimana tarawih-tarawihnya, bagaimana tahajud-tahajudnya. Dan inilah yang kalau kita pahami, inilah yang akan membuat insya Allah ya di dalam kita ini, hati atau kolbu kita ini akan disucikan, atau ada yang namanya proses tazkiyatun nafs, ada proses pembersihan atau pensucian jiwa ini. Ya, dengan itu semuanya Al-Quran inilah di syahrul Ramadan alladzi ini akan kemudian lebih mudah untuk masuk meresap dalam diri kita. Nah, kalau kita lihat kenapa di ujung ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Karena kalau kita lihat betapa Allah menginginkan semua upaya kita dalam saum ini, dalam bagaimana mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, dalam bagaimana kita terus masuk ke kawah candra di muka, kita masuk ke kurikulum Allah, ke kurikulum ilahi pada saat Ramadan ini, agar supaya kita masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang selalu menghadirkan Allah di dalam segala sesuatu aktivitasnya, orang-orang yang tidak mau lepas dari zikir-zikir kepada Allah. Kalau kita pahami kata-kata zikir, dzakara itu, bagaimana kita mengingat Allah. Tapi kalau kita elaborasi lebih dalam, yang namanya zikir atau dzakara itu artinya menghadirkan Allah. Bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Karenanya
24 jam dalam kehidupan kita itu kita harus mentransformasinya menjadi nilai ibadah. Bagaimana caranya? Tentu dengan menghadirkan Allah. Rasulullah SAW mengajarkan kita, menuntun kita. Ketika beliau bangun berdoa, ketika beliau masuk kamar mandi berdoa, keluar kamar mandi berdoa, beliau makan berdoa, minum berdoa, keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, semuanya selalu beliau membersamai dengan doa. Karena apa? Karena beliau tidak mau satu kejap mata pun lepas dari berzikir kepada Allah. Karenanya apa? Karenanya apapun yang beliau lakukan, beliau selalu insya Allah menghadirkan Allah di dalam setiap aktivitasnya. Bagaimana dengan kita? Karenanya di bulan Ramadan ini, inilah bulan di mana kita melatih diri. Kita berlatih dalam segala sesuatu apapun yang kita lakukan, itu kita harus terus tidak lepas dari zikir-zikir. Kita lihat betapa urusan-urusan kita adalah urusan-urusan pertama hablum minallah, hablum minan nas, urusan-urusan yang semuanya berkaitan dengan Allah, urusan yang berkaitan dengan kegiatan sosial kita, yang selalu kita kalau lihat betapa aqimus shalah, ya, wa atuz zakah, kita lihat ini adalah juga bisa dipahami sebuah simbol. Fil amr ini juga bisa dipahami sebagai sebuah simbol ketika aqimus shalah, menegakkan salat adalah apa? Adalah semua urusan-urusan yang berhubungan dengan Allah. Wa atuz zakah adalah semua urusan-urusan yang berkaitan dengan semua manusia, semua kegiatan-kegiatan sosial. Karenanya pilar, ya, pilar yang namanya salat itu adalah pilar spiritualitas. Kalau pilar yang namanya zakah itu adalah pilar sosial. Nah, hubungan kita antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama inilah yang kemudian kalau kita lihat ada dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa aw yaqimus shalah wa yu'tu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, kita ini tidak diperintahkan apa-apa sama Allah kecuali apa? Kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ibadah seperti apa sih yang Allah inginkan? Allah menginginkan ibadah yang mukhlisina lahuddin. Allah menginginkan kita itu memurnikan. Ikhlas, khalaso itu kita bisa pahami dengan arti murni. Artinya Allah menginginkan kita memurnikan. Apa yang dimurnikan? Din, agama. Atau yang kita bisa pahami ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah. Nah, karenanya kalau Allah menginginkan kita memurnikan ketaatan kita dalam menjalankan perintah Allah, ya, yang hanif, yang lurus kata Allah. Yang apa? Yang aqimus shalah wa yu'tu zakah. Yang semua urusan-urusan itu bukan hanya urusan Allah atau yang berkaitan dengan Allah, tetapi juga semua urusan-urusan yang berkaitan dengan sesama atau dengan manusia. Wa dzalika dinul qayyimah, kata Allah apa? Itulah, ya, agama yang lurus. Nah, insya Allah, ya, untuk meluruskan ini semuanya, untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang ikhlas, kita tentu perlu apa? Perlu di bulan Ramadan ini kita riyadhah, kita tambah lagi tadi. Kita tambah nanti di i'tikaf kita tambah lagi nanti zikir-zikir kita di malam-malam kita hidupkan malam-malam kita agar apa? Agar insya Allah Al-Quran itu masuk, meresap, masuk dalam kolbu dan juga bisa kemudian menjadi apa? Menjadi tuntunan dalam perilaku keseharian kita. Itu pentingnya bagaimana kita tadi memprioritaskan yang namanya zikir di dalam keseharian kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa, Masya Allah ya, tausiah dari guru-guru besar kita, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Gak terasa juga sekarang kita sudah masuki minggu-minggu terakhir bulan Ramadan. Nah, mau tahu gak rahasianya agar sisa Ramadan nanti hingga menjelang Idul Fitri badan tetap fit? Kalau saya, rahasianya jangan lupa minum Sting Uno.
Stimuno tersedia untuk dewasa, Stimuno Forte, dan juga Stimuno Sirup untuk anak. Stimuno merupakan imunomodulator yang telah teruji klinis untuk 7 jenis penyakit. Dan salah satunya adalah ILI, jenis influenza yang sering dialami jamaah pada saat puasa, haji, atau umroh. Stimuno bersertifikat fitofarmaka, terbuat dari bahan herbal yaitu ekstrak tanaman meniran, sehingga aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Stimuno memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun, yaitu bantu memproduksi lebih banyak antibodi, bantu aktifkan sistem kekebalan tubuh, dan bantu optimalkan daya tahan tubuh. Nah, sekarang saatnya kuis bersama Stimuno. Kali ini saya akan mengundang jamaah yang akan menjawab kuis dan akan dapat hadiah dari Stimuno. Silahkan. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Namanya Tias. Tia. Siap untuk menjawab pertanyaan dari saya? Siap. Baik, ini dia ya. Boleh mendekat sedikit? Baik, bismillah ya. Pertanyaannya, siap-siap. Stimuno memiliki 3 aksi perbaiki sistem imun. Salah satunya adalah... Bantu optimalkan daya tahan tubuh. Yakin? Yakin. Betul. Wah, selamat, alhamdulillah. Ini dia bingkisan dari Stimuno, mohon diterima ya. Boleh diangkat? Ya. Iya, selamat ya sekali lagi ya. Berkah ya. Alhamdulillah. Pemirsa, masih semangat? Jangan kemana-mana ya. Tetap di sini. Di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Alhamdulillah masih bersama kami di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Mengenang Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham yang selalu mengingatkan kita bahwa pada saat kita seringkali merasa sendiri menghadapi ujian, ingatlah bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Fa'idha sa'allaka ibad anni fa'inni qarib. Bahwa pada saat ada hamba yang bertanya di mana aku, katakan bahwa aku dekat. Bahkan Allah dekat itu lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Dan almarhum selama hidupnya selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah berputus asa. Karena setiap doa yang kita panjatkan insya Allah pasti akan diijabah oleh Allah. Bisa langsung dijawab, bisa ditunda, dan juga bisa diganti dengan yang lebih baik. Dan yakin bagi seorang mukmin bahwa tidak pernah ada keraguan kedekatan kita kepada Allah. Allah pasti akan mengijabah setiap doa-doa kita. Lalu bagaimana caranya kita agar bisa menjaga hati kita agar selalu dekat dengan Allah dan meyakinkan diri bahwa setiap doa memiliki waktu yang terbaik untuk dikabulkan. Dan alhamdulillah di samping saya sudah hadir guru kita yang luar biasa. Langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Muslih Aziz. Silakan, fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada dalam hidup yang namanya kebetulan. Segala hal sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan. Kisah itu terjadi, hakul yakin juga ada dalam ketetapan takdir Allah Azza wa Jalla. Ayat yang dibaca oleh imam yang saat itu mengimami kami di sebuah masjid yang terletak di komplek perumahan Mampang Indah 2 Depok. Sang imam membaca surah Al-Baqarah
ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia, yang mengimami guru kita, kami tiba saja diminta oleh Allahyarham Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arif Ilham untuk memimpin doa. Hari itu hari Sabtu, kami yang tidak menjadi imam sempat membenak kenapa harus kami yang membacakan doa. Ada imam, satu paket. Imam selesai dengan kemudian membaca doa. Tapi ini adalah perintah dari guru, maka diangkatlah tangan, semua pun mengaminkan. Esok hari di hari Ahad, peristiwa pun terjadi. Sang imam, guru kami yang lain, kami ada di belakang, persis di samping dari guru ndak mulia Kiai Haji Muhammad Arif Ilham. Selesai salam, zikir seperti biasa, lagi-lagi Ustadz Musli pimpin doa. Diminta untuk memimpin doa, maka doa pun diangkat, doa pun dimunajatkan. Belum terbenak ada peristiwa apa. Ini perintah guru, maka kami pun mengaminkan, kami pun mengangkat tangan, berdoa, bermunajat. Berselang hari kemudian di hari Selasa, itu adalah lintasan waktu yang buat kami ingin kami sampaikan demi Allah. Memang hari-hari itu adalah hari-hari di mana harap sangat kuat. Ya Allah, perkenankan dari sekian banyak harapan doa munajat hamba, Engkau segera ijabah ya Allah. Untuk tahun ini ya Rabb, sebagaimana kami angkat tangan di 2 hari itu, yang sangat kami hidupkan dengan kuat adalah di antara doa itu, Allahumma yassir lana an ziyaratil haramin, Allahumma ij'alna minat tuyufi baitil atiq. Ya Allah, mudahkan hamba kami segera menjadi tetamumu di tanah haram. Ya Allah, jadikan hamba segera menjadi tamumu di Makkah Al-Mukarramah, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, Selasa hari itu di kami, Bang David, ada namanya agenda sport spirituality. Kami para guru diajak tidak hanya taktis dalam majlis, tapi juga taktis dalam bagaimana kita menjaga fisik. Ya, seluruh beliau amat sangat kita kenang. Allah nggak demen hambanya yang perutnya lebih gede daripada dadanya. Sambil memegang perut kita pun membungkukkan, tapi dipegang dari belakangnya, keluar lagi perut kita. Apa kata beliau ketika selesai dari sport spirituality itu? Jangan pernah berhenti berzikir lantaran tidak pernah bisa khusyuk dalam berzikir, dan seterusnya sampai akhir. Petikan itu kami ingin sampaikan. Ketika selesai kami merapat, kami mencium tangan beliau. Agak bergetar kalimat itu karena ini adalah luapan hati batin. Ustadz, mohon doa khusus ziyadahnya. Dalam pekan ini hati sedang amat sangat ingin Allah segera panggil Musli menjadi tamu Allah, berkhidmat di majlis dari tahun 2005 Bang, 2004 akhir, dan itu kejadian di tahun 2007 ya. Kemudian beliau mengambil tangan, kami dipegang oleh beliau, kalimat itu pun meluncur begitu mengunggah hati. Ustadz, demi Allah, tangan-tangan Allah akan memainkan peran penting untuk harapan antum, munajat antum. Itu yang melegakan hati. Cium tangan, pamit, pulang ke asrama, kami gelar sejadah di waktu duha. Selesai sholat, sebuah ponsel dering itu berbunyi memanggil dari seberang sana mengabarkan. Singkat cerita, dari seberang sana menyampaikan, Ustadz sudah haji apa belum? Tentu kalimat itu menggetarkan ketika kami harus menjawab apa. Tapi memang sayup di tahun itu, ini ada guru ndak mulia kami, Kiai Haji Abdul Syukur Yusuf, 2007 itu majlis menghadiahkan umroh untuk kami. Tapi manusia dasar dikasih hati minta jantung. Hadiah umroh udah, tapi ternyata mintanya pengen haji.
Kalimat itu terdengar sangat nyaring. Ustadz sudah berangkat haji apa belum? Mohon doa bang, katanya majlis insya Allah menghadiahi muslih berangkat umrah. Ustadz belum haji? Belum bang. Mohon Ustadz selepas ini kirim nomor rekening Ustadz, insya Allah nanti siang abang transfer Ustadz berangkat haji tahun ini ya, haji khusus. Allahu Akbar, bergetar, nangis, bersimpuh, ya Allah. Murabbi bilang, Allah yarham al-maghfurlah, nanti akan ada tangan-tangan Allah berperan memainkan peranan harapan-harapan antum. Catatan kisah ini kami ingin menyampaikan, demi Allah, kalau di kalimat akhir di setiap ayat perintah kita untuk berdoa ada kata iman, wal yu'minu bi, haruslah disertai dengan iman. Antum muqinuna bil ijabah. Hadis Nabi mengatakan, Anda ingin doanya didengar, maka yakinkan bahwa doa semua kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah, karena sungguh aspek segala hal ibadah kita ada pada doa. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. La yarudul qada illa bi doa. Innallaha yuhibbul mulihina bi doa. Amat sangat Allah mencintai hambanya yang melazimkan doa. Lazimkan doa di bulan Ramadan. Demi Allah, dia akan tepat persis waktu dan tempatnya Allah mengijabah. Tidak akan pernah diamkan oleh Allah kecuali pastinya Allah sangat amat tahu. Inilah harinya, inilah momennya doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, nggak terasa ya, sekarang kita sudah masuki minggu terakhir ibadah puasa. Semoga aktivitas kita tetap lancar walaupun sambil puasa ya pemirsa. Amin. Nah, ngomong-ngomong soal aktivitas, pemirsa pernah nggak sih ngerasa nggak nyaman sama mulut sendiri? Biasanya kan kalau puasa begini ya, nafas kita nih suka mengeluarkan ya begitulah ya. Dan seringkali bikin kita nggak pede juga karena takut ngeganggu orang lain. Nah, tenang aja pemirsa, saya ada solusinya. Ini dia. Pasta gigi Barakat. Pasta gigi dengan kandungan bahan alami siwak dan green tea yang bisa bikin gigi sehat dan nafas lebih segar tahan lama. Jadi pemirsa, kandungan siwak dalam pasta gigi Barakat dapat bantu lawan bakteri penyebab gigi berlubang. Sehingga tidak perlu khawatir jaga kesehatan gigi kita. Selain itu buat pemirsa yang suka nggak pede nih dengan masalah bau mulut, pasta gigi Barakat punya kandungan green tea yang bisa bikin nafas kita tetap segar meskipun udah puasa seharian. Pasta gigi Barakat juga beda loh dengan pasta gigi bersiwak lainnya. Setelah pakai pasta gigi Barakat, rasanya tuh nyaman dan nggak bikin mual. Pokoknya pemirsa di rumah wajib banget cobain pasta gigi Barakat. Pemirsa, pasta gigi Barakat juga lagi ada promo berhadiah umroh gratis loh. Cara ikutannya adalah pemirsa tinggal beli pasta gigi Barakat di toko-toko terdekat, lalu temukan kode uniknya di dalam kemasan pasta gigi Barakat dan ikuti petunjuk undian yang ada. Beli produk sebanyak-banyaknya dan dapatkan hadiah umroh gratis serta banyak hadiah lainnya. Ya udah pemirsa, saya juga jadi pengen borong nih pasta gigi Barakat ya. Kapan lagi punya gigi sehat, nafas segar dan bisa dapat kesempatan umroh gratis lagi. Jangan lupa diborong ya pemirsa ya. Pasta gigi Barakat, gigi sehat, yakin Barakat. Pemirsa Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Hadirkan hati, semua kita ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah. Allah beri kesempatan kita bermunajat kepadanya, karena Allah sudah janjikan, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian kepadaku, kukabulkan permintaan kalian. Ya Allah, bukakan hati kami, karuniakan hidayah, rahmah, inayah, mahabbah dan ma'rifatmu. Ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, takdirkan kami semua meraih ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam nikmat taat sampai kami kembali kepadamu. Ya Allah, jadikan kami hari ini lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Ya Allah, cahayai hati kami yang kering kerontang, lembutkan hati yang keras. Bimbing kami ya Allah di sisa umur kami. Kami nikmati ibadah kepadamu. Alhamdulillah. Kami nikmati saum. Kami nikmati salat-salat kami. Kami nikmati keakraban kami dengan kalam-Mu. Ya Allah, berkahi rumah tangga kami. Berkahi negeri kami Indonesia yang kami cintai. Berkahi semua jamaah zikir. Berkahi semua pemirsa Cahaya Hati. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, kokohkan iman Islam kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau sobek hidayah yang kau tanamkan di hati ini ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, jauhkan kami, selamatkan kami dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan, dari segala kemaksiatan. Ya Allah, kami sadar cepat atau lambat pasti kembali kepadamu. Kau utus malaikatmu menjemput ruh kami. Kami mohon ya Allah, saat kami wafat, kami semua dalam keadaan benar-benar beriman, suci, berwudu, berzikir, mengingat, menyebut namamu. Ya Allah, wafatkan kami semua husnul khatimah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Angkat satu jari, jangan malu, jangan ragu. Kami bahagia ya Allah. Kami bahagia menjadi hamba-Mu ya Allah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah.
Takdirkan untuk kami pemimpin-pemimpin beriman. Bersamakan kami dengan ulama, dengan habaib yang terus membimbing kami tetap dalam keimanan. Tolong hamba-hambamu ya Allah, saudara-saudara kami di Gaza, di Palestina, dimanapun berada, menangkan para mujahidin. La illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, sampaikan salawat salam kami untuk kekasih-Mu baginda Rasulullah. Takdirkan kami semua berziarah kepada beliau. Ya Allah, takdirkan kami semua semakin mencintai beliau, bahagia menegakkan sunnah-sunnah beliau. Ya Allah, kami mohon tidak seorang pun kami terhalangi memandang indahnya wajah beliau. Semua kami mendapat syafaat beliau. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Semua. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Sebutlah nama Allah dengan bahagia, dengan bangga, dan yakinlah Allah tentramkan hati kita. Allah kabulkan harapan-harapan kita. Ya Allah, 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 ya Allah. Berkahi kami ya Allah,
Ya Allah, ya berkahilah kami di bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Ya Allah, berkahi majelis kami ya Allah. Berkahi negeri kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Berkahi seluruh muslimin dan muslimat. Ya Allah, 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 ya Allah. Tahan. 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 Istirahat mulut, why not? Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap. Legendaris Jepang, kata chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Minyak lurus diseruput ke putu. Ramennya the best. Pasti ramen, yes! Dari Wings Food. Hai, mau pesen apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Tahan. 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 Istirahat mulut, why not? Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Langsung kerasa sejuk. Aktivitas selama Ramadan tetap lancar. Murni banget dengan Aku Viva. Siap jalani bulan kemenangan. Murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Promo undian pasta gigi Barakat. Periode Februari sampai Juli. Temukan kode unik dalam kemasan. Kirim via WhatsApp dengan format berikut. Menangkan hadiah menarik lainnya. Yuk beli pasta gigi Barakat. Gigi sehat, yakin Barakat. Puasa nggak perlu takut masuk angin. Bejo jahe merah, si paling hangat buat badan. Waktunya bukber, macet dikit langsung ambil jalur langit. Bejo jahe merah, berbagi hangat di mana aja. Ramen, yes! Wah, dari mie sedap. Legendaris Jepang, kata chicken ramen. Minyak lurus, kuahnya putih dan creamy. Yes, yes! Tokyo Chicken Yakitori, manis, gurih, umami. Oishi. Minyak lurus diseruput ke putu. Ramennya the best. Pasti ramen, yes! Dari Wings Food. Tahan. 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 Istirahat mulut, why not? Puasa nggak perlu takut masuk angin. Bejo jahe merah, si paling hangat buat badan. Waktunya bukber, macet dikit langsung ambil jalur langit. Bejo jahe merah, berbagi hangat di mana aja. Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Tahan. 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 Istirahat mulut, why not? You ever try something and like, wow, that's mie sedap. This hits. Ini pilihan saya, sedap banget. It's a world-class noodle that brings people together. Bold, rich, in every slurp. Ini rasa yang selalu disuka dari Indonesia hingga dunia.
Sedapnya dari kualitas. Pedas banget. Mie sedap favorit saya, favorit semua dari Wings Food. Tahan. 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 Istirahat mulut, why not? Di bulan suci, kita pasti dicoba. Ademin lagi dengan Aqua. Aqua, dingin alaminya, ademin Ramadanmu. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Edisi khusus di bulan Ramadan ini, yaitu dalam rangka mengenang guru kita semua, Allah yarham al-maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Dan tanpa terasa kita sekarang masuki segmen terakhir, kita sudah harus berpisah, tetapi tentu apa yang kita siarkan pada hari ini semoga menjadi salah satu asbab turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlebih kita di 10 hari terakhir ini, ya Allah tentunya menyiapkan berbagai macam pahala bagi kita, dan diantaranya adalah diberikan kebebasan bagi kita semua dari api neraka. Itkun minan nar. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak dikumpulkan di dalam surganya Allah, dan kita wafat kelak di dalam keadaan husnul khotimah. Lepas dari bulan Ramadan, tentunya kita berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih tebal keimanannya, menjadi orang yang bertakwa dan ikhlas di dalam berbuat kebaikan. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada malam hari ini kepada guru-guru kita yang telah memberikan kesempatan bagi Ainus untuk hadir di sini di Masjid Az-Zikra, wabil khusus pada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, Ustadz Haji Muhammad Digjaya Riswanto, Ustadz Muhammad Muslih Aziz, dan tadi guru kita, Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Ustadz Erik Yusuf, Ustadz Zainil Haqqi, serta para guru-guru, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memungkinkan acara dalam rangka mengenang guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham ini bisa berjalan dengan baik. Baik pemirsa, sebelum kita tutup acara pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sempurnakan dengan rangkaian doa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf, dan nanti acara pada malam hari ini akan ditutup dengan Mahalul Qiyam yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Digjaya Riswanto. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kita baca surah Al-Fatihah untuk murabi tercinta kita, Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Ya Allah, ampuni beliau, sayangi beliau, tambahkan cintamu untuk beliau, angkat derajat beliau, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan, karuniakan beliau al-firdaus al-a'la. Ya Allah, jadikan ilmu tarbiyah yang telah beliau berikan kepada kami manfaat, majlis ini senantiasa dalam berkah-Mu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma rzuqna. Ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, jangan sampai Ramadan berlalu kami belum mendapat ampunan-Mu. Kami mohon ampuni seluruh dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Ya Allah, jadikan Ramadan ini taubatan nasuha kami. Ya Allah, jadikan mulai saat ini, esok, lusa, sampai kami wafat benar-benar dalam keadaan beriman. Kami sungguh-sungguh menjalankan apa yang Kau perintahkan, menjauhi apa yang Kau larang. Ya Allah, kami mohon wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, terimalah salat-salat kami, terimalah saum kami, terimalah zakat kami.
Ya Allah, terimalah bacaan Al-Quran kami. Jadikan kami semua ya Allah min ashabil Quran. Jadikan santri-santri kami, santri-santri Al-Dzikra, para santri dimanapun min ashabil Quran, ahlul Quran. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, kami mohon kepadamu, pilihlah kami orang-orang yang kau bebaskan dari api neraka. Ya Allah, setiap nama kami menjadi orang-orang yang akan menikmati memasuki surga-Mu. Kami mohon ya Allah, tahun ini, Ramadan kali ini, karuniakan kami semua Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wal qiyama fiha. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wal qiyama fiha. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri wal qiyama fiha. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansurna wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa zaman. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Ashraqal kawnu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kawni unsu ya Rasulullah wa sururun qad tajaddad ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Walana al-bushra bisa'din mustamirin laysa yanfad haitsu utina ata'ah bi Rasulillah jama'al fakhral mu'abbad ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Wala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ya
يا إلهي جد وبلغ كل ما قصد جد وبلغ كل ما قصد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيلي كي به نسعد ونور شاد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مكعاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا